sandang pangan sudah terpenuhi, kebutuhan vital hari-harinya sudah terpenuhi, segala-galanya sudah tercukupi dan punya kelebihan harta, tapi dia menganggap kurban ini tidak penting. Fala yaqrubanna musallana, jangan coba-coba kalian mendekati masjidku. Sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah kurban. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai pada hari nahar, utamanya 10 Hijjah, kemudian 11, 12, 13. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di 4 hari itu yang paling termulia selain daripada berkurban. Maka siapa yang sempat berkurban di hari-hari nahar, maka Rasulullah mengatakan berbahagialah kalian, bersenang-senanglah kalian, bergembiralah kalian, karena Anda sudah mempersiapkan kebaikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dalil tentang kurban ini ayat yang saya baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad, dan kepada umatmu wahai Muhammad, Al-Kautsar. Apa itu? Nikmat yang banyak. Karena Allah sudah memberikan, melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian, maka Allah minta fasalli, maka salatlah kalian. Setelah itu apa? Wanhar, maka berkurbanlah. Kemudian hadis lain tentang pentingnya ini kurban. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahid fala yaqrubanna musallana, rawahu Muslim. Siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sandang pangan sudah terpenuhi, kebutuhan vital hari-harinya sudah terpenuhi, segala-galanya sudah tercukupi dan punya kelebihan harta, tapi dia menganggap kurban ini tidak penting. Fala yaqrubanna musallana, jangan coba-coba kalian mendekati masjidku. Tidak ada artinya salatmu wahai umat Muhammad, kata Nabi. Salatmu bagus, tapi untuk kurban kau berpikir-pikir. Semoga kita lepas dari ujian ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa hukumnya kurban? Dari 4 mazhab yang biasa kita dengar, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanabilah, bahwa berkurban hukumnya sunnat muakkad, sunnat yang sangat dianjurkan, mendekati hukumnya wajib. Kalau pendapat Hanafiyah dan pengikut-pengikutnya umumnya mengatakan bahwa berkurban adalah wajib. Dari 4 mazhab yang dipegang oleh hampir seluruh umat Islam di dunia, paling rendah pendapat mereka hukumnya sunnah, dan itu mendekati wajib. Pendapat yang kedua adalah wajib mintomi. Berkurban selama ini kadang-kadang kita belum sangat memahami. Ini yang perlu juga saya jelaskan. Selama ini kalau kita bertanya sama keluarga, apakah saudara berkurban? Tahun ini saya istirahat, tahun ini saya tidak berkurban, yang berkurban istri saya. Seakan-akan bergantian hadirin. Jadi apa kurbannya? Sapi. Siapa yang temani? Si A, si B, sampai si yang 7. Sesungguhnya kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa berkurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada hadis, daha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabashaini amlahaini aqranaini wasabahuma biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Coba bayangkan, Rasulullah yang mana lebih kaya dibanding saya kita? Buka kembali sejarahnya rumahnya Nabi, Pak. Rumahnya Nabi hanya bisa tidur terlentang orang.
Tali boleh si susun di balana nak minta ke Allah. Ulu nak bangkit tembok. Tapi tiap tahun berkurban. Kita berapa kali berkurban selama hidup? Baru bermimpi mau berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mimpi. Tahun itu Rasulullah berkurban 2 ekor kibas. Warna putih kehitam-hitaman bertanduk. Dan dengan tangannya sendiri dia sembelih itu kurban. Kemudian di hadis lain ketika Nabi berkurban 2 ekor, maka dia memberikan contoh. Dia wasamma, mengucapkan bismillah, bismillahi. Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad wa alihi, kurbannya Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu satu ekor yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min ummati Muhammadin, dan seluruh umatnya Nabi Muhammad yang tidak mampu. Ini masuk kategori hadirin yang masih hidup, yang jumpa dengan Nabi, yang tidak bertemu dengan Nabi, yang masih hidup, dan umat yang sudah meninggal. Ini dalil yang membolehkan bahwa orang yang meninggal, kalau anaknya berkurban, maka orang tuanya pun sudah masuk. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi sesungguhnya seperti ini, 1 ekor kambing ketika kita berkurban itu bisa 1 keluarga. Saya, istri, 2 anak. Saya bisa berkurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Yang selama ini kita lakukan 4 keluarga, 4 ekor kambing. 1 ekor sapi yang selama ini yang masyhur di tengah-tengah kita, 1 sapi 7 orang. Padahal boleh, sebagaimana hadis Nabi, 1 ekor kibas itu istrinya lebih dari 1. Yang semestinya sesuai dengan jumlah istri beliau, tapi tidak seperti itu tuntunan dari Nabi. Jadi misalnya 1 ekor sapi, maka boleh 7 keluarga. Dan kalau memang mampu dan mapan hadirin, kalau mau pakai kambing seperti saya, 4 kak di rumah, maka 4 ekor lebih bagus lagi. Tapi 1 ekor bisa untuk 1 keluarga. Maka ketika saya sembelih kurban saya, maka saya harus mengucapkan bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah kurban saya bersama keluargaku, masuk istriku, masuk 2 anakku. Jadi kalau sapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang selalu saya lakukan. Ya, kadang-kadang kita bertujuh, bukan 7 orang, tapi 7 keluarga. Jadi ketika orang itu mau menyembelih, saya sodorkan nama-namanya, disebut nama saya dan keluarga, disebut si B dan keluarga, disebut si C dan keluarga, disebut si D dan keluarga, disebut si E dan keluarga, sampai 7. Itu bisa seperti itu. Dari tanda itu istirahat. Akroba kene tama, Tena bilang anak puji. Tidak usah. Kalau kambing hadirin atas namakan kepada keluarga dan keluarganya. Jadi anak-anak yang sudah mampu tapi orang tua tidak mampu, boleh di rumah itu berkurban 1 ekor kambing. Anaknya yang beli kambing, tapi begitu disembelih dia mengatakan dengan menyebut nama Allah, ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban seluruh keluargaku, istriku dan anakku 5. Dan selama ini kan kalau 7 kis rumah hadirin, tiaki pun nabembe kata langgan naik sapi pasti kali. Itu bagus kalau memang mampu. Ada pertanyaan pernah muncul di Bulukumba, Ustaz, bolehkah kita berkurban itu lebih dari 1 ekor? Bilang boleh sekali. 1 orang kurban 7 ekor sapi. Yang tidak boleh itu 7 tahun si kayu sapi. Karena sudah ditetapkan oleh agama bahwa kalau kambing itu cukup untuk 1 orang atau 1 keluarga.
Kalau sapi cukup untuk 7 orang atau 7 keluarga. Kalau unta cukup untuk 10 orang atau 10 keluarga. Dan binatang yang boleh dikurbankan hadirin sudah jelas, bahimatul an'am. Apa itu? Bebek, biri-biri, sapi, unta. Selain itu tidak. Yang pernah bagi daging ini betul salah. Daging itu boleh dibagi 3. Fakulu minha wa at'imul kaninal mutar. Orang yang berkurban boleh mau makan dagingnya dan sepertiga. Jadi punya 7 keluarga atau 7 orang, sepertiganya dibagi-bagi. Kemudian sepertiganya lagi itu boleh dijadikan hadiah. Hadiah kepada keluarga, hadiah kepada saudara, bahkan kepada orang kaya. Tapi yang ketiga sepertiganya ini yang wajib. Yang mana itu dibagikan kepada peminta-minta yang sering minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Karena ada macam sirih-sirih pala, tapi sebenarnya kasih-kasih. Maka sepertiga bagi yang berkurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk yang berhak. Tapi kalau mau dibagi 2 cukup. Sepertiga untuk berkurban, selainnya untuk orang-orang yang memang berhak di kampung. Ada lagi yang biasa keliru, orang yang menyembelih dan yang punya kurban tidak boleh daging-dagingnya termasuk kulitnya itu kurban dijadikan gaji kepada menyembelih dan kepada yang membuka kulitnya. Tidak boleh. Jadi kalau ada misalnya, kan biasa hadirin, banyak yang anak-anak datang yang biasa-biasa menyembelih apa menguliti. Begitu selesai nisari atas sekilo, jangan jadikan gaji, haram. Jadi harus ada perjanjian sebelumnya. Gitu tulang polong kurbanku nih. Tapi tanya daging laku sarian kok. Si pemali daging doi. Maka harus jual. Boleh dipakai daging hadirin dengan catatan amal liki daging. Yakinan jo daging kurban yang kipang jadi daging. Tala tadi makan Allah kurban tak. Dan bahkan yang paling banyak anjoka apa istilahnya yang menguliti patungan alam pamalukan ibu kulitnya. Tidak boleh dijual kulitnya binatang kurban, khususnya yang berkurban. Tapi boleh sebelum berkurban bahwa ini kulitnya saya serahkan untuk masjid. Begitu dia serahkan ada akad saya terima, maka terserah mau nak jadikan cotok, mau nak jadikan pukul gandrak, mau nak jual, terserah. Jadi yang menyembelih, yang menguliti harus kerjasama dengan baik supaya ini korban sampai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang banyak terjadi selama ini hadirin. Amma ke daging tawa, ambayar keringat atau molong surat tak boleh, itu tidak boleh.